Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi di channel Pojok Pamong. Selalu berbagi dan berbagi sampai nanti. Ini adalah tampilan dari Eraport versi 2023.2.3. Saya ambil dari Code Danilu yang saya dapatkan secara free di YouTube ya, dan ini bisa digunakan bebas sebenarnya dan bisa kita sesuaikan dengan keadaan di sekolah kita. Nah, karena ini tujuan saya membuat tutorial untuk Bapak dan Ibu guru yang ada di SPNF SKB Kota Malang. Jadi di sini saya akan memberikan contoh seperti ini. Ya, di sini ini bisa kita rubah. Awal mula kita mengerjakan itu adalah di bagian home. Ya, di bagian home ini kita akan mengisi biodata sekolah mulai dari atas sampai bawah. Berhubung ini sudah benar, jadi tidak perlu diisi lagi. Untuk yang ini tanggalnya nanti bisa diisi lagi. Kemudian nama kepala sekolah dan kelasnya. Misalkan kita sedang mengisi kelas 7, ya kita ganti aja di sebelah sini, ganti kelas 7. Maaf, kelas 7. Kemudian nama rombel ini dikosongi aja. Kemudian guru kelas misalkan namanya lain, kita bisa klik dan kita bisa ganti. Misalkan kita ganti seperti ini. Nah, seperti itu ya, kita bisa ganti secara manual. Begitu juga dengan NIP ya, bisa kita ganti. Nah, seperti itu. Untuk semester kita tinggal pilih di bagian sini, semester 1 atau semester 2 ya, seperti itu. Jadi untuk di bagian kelas ini sudah ada pilihannya 1 sampai 12. Sedangkan di bagian semester sudah ada pilihannya juga 1 dan 2. Selain itu diisi secara manual, begitu ya. Kemudian setelah bagian ini selesai, biodata sekolah, maka kita mengisi di bagian mata pelajaran. Di mata pelajaran ini akan muncul apapun yang kita tulis di sini akan muncul di bagian capaian seperti ini. Contoh ya, di sini saya misalkan saya ganti matematika ini saya hapus seperti ini. Oke, sudah. Maka kita lihat di bagian capaian, di sini matematika akan hilang. Bagaimanapun posisinya, maka matematika yang tadinya ada jadi tidak ada ya. Tapi alangkah baiknya kita ini disusun yang rapi. Saya kembalikan lagi. Ini ikut kelompok A dan matematika seperti itu. Maka ini akan muncul di sini ya. Oke. Baik. Jika kurang mata pelajarannya, maka bisa kita tambahkan. Jadi ini bisa diganti. Misalkan ini diganti nah seperti ini, boleh. Di sini ada pilihannya keterampilan wajib ya, atau bisa kita tambahi. Nah, ini bisa kita kasih pilihan B dan ini adalah opsional ya, opsional saja. Yang jelas setiap kali kita menambahkan mapel di sini maka akan muncul di bagian capaian. Oke. Karena saya tidak butuh ini, jadi saya hapus saja. Dan ini saya rubah jadi keterampilan. Oke. Seperti itu. Ini saya dapatkan dari mana? Saya dapatkan dari kurikulum raport yang sudah diberikan oleh Pak Fauzi ya. Ini. Nah, ini Pak Fauzi, beliau sedang promo YouTube barunya, yaitu Beradab di Jalan. Nah, ini adalah raport kelas 7 sampai kelas 9 seperti ini. Muatan lokalnya ada pemberdayaan dan keterampilan, ekstranya juga dikosongi. Ini tidak ada aplikasi, tidak ada rumusnya, jadi manual. Karena itu saya integrasikan ke dalam Excel yang ada di sini, gitu ya. Untuk yang kelompok A itu sampai seni di sini ya, kelompok mata pelajaran umum. Sedangkan program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila itu saya letakkan di kolom B.
Nah, jika sudah selesai, maka kita lanjut di bagian ekstrakurikuler. Kita tuliskan aja pramuka dan komputer, atau jika ada yang lain boleh ditambahkan. Nah, kemudian ekskul ini munculnya di bagian ini. Nah, kalau kita tulis tambahan, misalkan di sini pencak silat, gitu, maka akan muncul di bagian ini. Nah, pencak silat, gitu ya, otomatis. Oke, karena saya tidak ada, jadi saya hilangkan dan akan hilang. Bagian berikutnya di sini tidak perlu diganti, ya, tidak perlu diganti. Kemudian di sini kurikulum. Ini adalah jenis rapot, ini kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Jadi tampilannya akan berbeda. Kalau kita klik kurikulum 13 akan seperti ini. Kalau kita klik kurikulum merdeka, maka akan seperti ini. Lalu mana yang kita gunakan? Kita gunakan saja kurikulum 13. Kenapa? Karena di rapot yang diberikan oleh Bapak Fauzi ini mirip, ya, sama, karena kita di pendidikan kesetaraan gitu. Jadi sama kok, sama, sudah saya cek. Oke, baik, kita sesuaikan aja seperti ini. Jika sudah selesai, maka kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya, maka kita akan mengisi data biodata siswa yang ada di sini. Nah, ini adalah biodata siswa, itu ya. Nah, ini sebenarnya bisa diintegrasikan dengan Dapodik, tapi saya tidak akan melakukan itu karena ini hanya bisa diakses oleh operator. Walaupun saya operator ya, tapi kita karena belajar dari awal, jadi kita isi secara manual. Misalkan aja di sini nama, ya, nama lengkap kita isikan di sini. Nama lengkap mungkin Ardiansa, gitu ya. Nama panggilan Ardi, ini opsional nama panggilannya, boleh diisi boleh tidak. Nomor induk 2001, ini juga opsional, boleh diisi. Dan kalau NISN ini sepertinya harus diisi, ya. Saya isi 006 gitu ya. Nah, tempat lahir, ya, ini harus diisi. Malang, tanggal lahir kan 12 Desember 2000. Oh, kita ganti seperti ini, 12 garis miring 12. Nah, seperti itu. Jenis kelamin laki-laki. Agama itu kita pilih di sini, ya guys, maaf. Oke, kita pilih agamanya di sebelah sini, Islam. Pendidikan sebelumnya, kalau itu dia saat ini adalah SMP, berarti sebelumnya SD. Nama ayah misalkan seperti ini, Gani. Ibu saya tuliskan seperti ini. Pekerjaan ayah buruh. Jalan, nah sudah ya. Ini saya asal ini Kabupaten Tenggarong, Provinsi Papua. Salah mungkin, tapi tidak apa-apa. Nah, setelah kita isikan data di sini, maka yang kedua berikutnya adalah kita isikan di bagian presensi. Ardiansa, dia sakitnya 1, izinnya tidak ada. Kalau dikasih seperti ini boleh nggak, Pak? Boleh aja, atau semuanya dikasih kosong, boleh, ya kan. Setelah presensi kita klik catatan di sini. Nah, Ardiansa ini catatan wali kelasnya apa? Misalkan dia kurang lebih semangatnya, lebih semangat belajar. Nah, berikutnya kalau ini diisi gitu ya. Kemudian kita baru masuk ke pengisian nilai mapel, dan nilai mapel ini diisi sesuai dengan yang ada di dalam yang tadi kita tuliskan di bagian home ini, ya gitu. Oke, baik.
kita isi di bagian mapel untuk pendidikan agama dan budi pekerti agama Islam. Nah, di sini, nah ini kita tuliskan aja, misalkan nilainya ini apakah harus diisi semua? Tidak. Misalkan mau ngisinya di bagian ini nggak apa-apa, atau kalau mau lagi ya nggak apa-apa, ditambahkan lagi, jadi biar bisa diatur ya. Atau hanya menuliskan satu saja seperti ini, yes, nggak masalah gitu ya. Tapi alangkah baiknya setidaknya kita ngisi 2 atau 3 lah, itu 85, 87 misalnya. Lalu kita isi lagi, tadi agama sudah selesai, lalu ke pendidikan Pancasila kedua, nah begitu. Lalu kita isi lagi bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia hanya satu saja karena pertemuannya cuma 1 kali barangkali. Lalu di sini, nah begitu ya. Terus tadi matematika sudah, ilmu pengetahuan, terus seperti ini. Nah, sudah. Baik, ini sudah saya isi semuanya. Lalu kita klik di bagian nilai ekskul pramuka, keterangan deskripsinya. Semangat dalam berlatih. Oh begini ya. Oke, kemudian komputer, oke seperti itu. Kemudian kita ke nilai sikap. Nah, disinilah mulai dari babak yang berikutnya. Nilai sikap ini adalah nilai sikap dari profil pelajar Pancasila P3 ya. Di sini ada beriman, bertakwa, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, benar, kritis, dan kreatif. Apakah harus dipilih semuanya? Iya, kita pilih semuanya, tapi untuk elemennya kita pilih masing-masing. Bagaimana caranya? Yuk kita lanjut. Pilih di bagian nilai sikap. Beriman, bertakwa. Nah, di sini nama Ardiansa ini kita pilih dulu elemennya. Nilai sikap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen apa? Kita pilih elemennya di sini. Akhlak pribadi. Apakah integritas atau merawat diri secara fisik, mental, spiritual, integritas. Kita pilih seperti ini ya, bebas. Pilih dulu. Jangan lupa ini diklik edit mode. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita klik di bagian sini akan langsung muncul deskripsinya seperti itu. Begitu juga dengan siswa-siswa yang lain ya, gitu ya. Berhubung ini siswanya hanya saya kasih contoh 1 ya 1. Kemudian selesai, matikan edit modenya. Kita pilih nilai sikap yang kedua, berkebinekaan global. Elemennya kita pilih refleksi tanggung jawab. Kita pilih perbedaan budaya. Pilih edit mode. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih nilai sikap lagi, bergotong royong. Pilih elemennya, kepedulian, tenggang terhadap lingkungan sosial. Kita pilih di sini. Edit mode. Kita pilih di sini. Kemudian kita pilih lagi bergotong royong, sudah kita ke mandiri. Kita pilih elemennya mandiri. Oke, kita klik di sini. Nah, oke ya. Kemudian kita pilih nilai sikap lagi, mandiri sudah, benar kritis, pilih elemen. Oke. Terus seperti ini. Lalu kita pilih lagi kreatif. Ya, pilih elemen. Nah, jika sudah selesai, maka kita tinggal melihat hasil rekamannya seperti ini. Ardiansa. Nah, begitu ya. Sudah terlihat dan
Di sini berhubung covernya ini belum saya edit, jadi tampilannya masih SMP. Cuman di sini SPNF SKP Kota Malang. Harusnya di sini paket ya, tapi nggak masalah. Oke, cover bisa kita akali nanti. Kemudian rapornya akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu. Oke, sama dengan yang ada di dalam rapor yang diberikan oleh Pak Fauzi di sini, isi propela, nah, elemen akhlak. Kalau di sini malah semuanya, wah ini harus semuanya ini. Ini tidak semuanya sih. Kemarin saya waktu ikut Zoom, ini waktu mengikuti Zoomnya ini dipilih salah satu saja. Tidak harus semuanya seperti ini. Dan saya integrasikan ke dalam Excelnya, saya pilih seperti ini. Apakah masing-masing harus sama? Tidak, boleh berbeda seperti itu ya. Oke, tinggal nanti kita cetak aja di sini. Kalau melihat siswanya, Pak ini siswanya Sadiansa 1. Kalau nomor 2 apa? Kita tinggal next di sini, next. Karena ini siswanya hanya 1, yang munculnya cuma 1. Kalau ini ada 5, nanti kita tinggal next akan muncul. Nah, ini ada opsi format raport, tinggal kita pilih tampilannya. Tapi lebih baik seperti ini aja ya. Kalau diganti nanti bingung. Sebelum cetak atau printer, alangkah baiknya jika kita lihat dulu di print preview gitu ya. Nah, ini hasil printernya bisa kita bentuk printernya bisa kita hasilkan dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk PDF begitu. Print preview ya, jangan lupa kita print preview. Unable to set the left footer property. Oh ya, saya lupa bahwa karena laptop saya tidak bisa install printer, jadi saya tidak bisa menampilkan ini printernya. Mungkin bisa print PDF atau apa. Nah, ini tidak bisa karena memang saya tidak ada alat untuk menyetak printer. Print select ya, dari nomor 1 sampai berapa. Nah, ini hanya ini ya, bagian ini. Sudah, gitu aja. Barangkali mungkin kalau kurang jelas bisa saya jelaskan lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.